Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kedua ini, episode kedua ini, kita akan menyambung dari keterangan bahwa di jamaah tabligh itu sering melakukan kegiatannya, yaitu keluar di jalan Allah, keluar ke masjid, dari masjid ke masjid. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang seumur hidup keluar di jalan Allah dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka berdakwah, menyampaikan ajaran Islam pada umat manusia, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya yang telah menyebarkan Islam dalam waktu yang singkat, tanpa peralatan canggih, tanpa peralatan komunikasi, handphone, telepon, dan media-media lain, tetapi berkat dakwah mereka, khuruj mereka, keluar mereka di jalan Allah, agama Islam ini bisa tersebar ke seluruh alam, bisa tersebar ke 2/3 belahan dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Ini tentu metode dalam hal menyebarkan agama Islam ini. Itulah yang disebut adalah khuruj fisabilillah, keluar di jalan Allah, atau hijrah di jalan Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, keluar di jalan Allah ini atau khuruj di jalan Allah ini mempunyai aturan, tata cara atau kode etik untuk keluar. Selain yang telah disusun oleh para ulama-ulama dari jamaah tabligh, ada ayat Al-Quran yang memberikan panduan bagaimana sikap bagi orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 94, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu keluar di jalan Allah, darabtum fi sabilillah, kamu melakukan perjalanan di jalan Allah, kamu keluar di jalan Allah, fatabayyanu, maka hendaklah kamu selalu bertabayun. Hendaklah bertabayun. Tabayun ini, hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, adalah konsep dalam agama kita, dalam hal kita berdakwah, dalam hal kita bermasyarakat, dalam hal kita bergaul, dalam hal kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi begitu pentingnya tabayun dalam menyelesaikan permasalahan. Tabayun ini adalah sikap bagaimana kita bisa memahami permasalahan dan
bagaimana kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara bertabayun, dengan cara kita bermusyawarah, dengan cara kita mengecek, check and recheck, cross check terhadap permasalahan, bagaimana kita bisa duduk bersama-sama meminta penjelasan atau menjelaskan permasalahan-permasalahan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Inilah dinamakan tabayun. Dalam artian yang luas bahwa tabayun itu adalah sikap bagaimana kita bisa memahami orang lain. Bagaimana kita bisa mendengar orang lain. Menjadi orang yang suka mendengar pendapat orang lain. Bukan sekedar bagaimana kita mau pendapat kita didengar orang, bagaimana kita ide-ide kita didengar orang-orang mau menurut kita. Bukan sekedar itu, tetapi yang paling didahulukan bagaimana kita bisa memahami orang lain. Ini sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang keluar di jalan Allah. Tabayun. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar di jalan Allah ini adalah orang yang bisa memahami kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan di mana tempat dia keluar. Banyak-banyak bermusyawarah, banyak-banyak mendatangi umat, mendengar permasalahan, mendengar keluhan. Sekaligus kita mencari jalan keluarnya dengan cara-cara Allah, cara-cara Rasulullah, dengan cara mengembalikan permasalahan hanya kepada Allah, dengan cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ibadah, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dimiliki oleh orang yang keluar dari jalan Allah. Sikap tabayun. Idza darabtum fi sabilillah fatabayyan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Kemudian sikap selanjutnya bagi orang yang keluar di jalan Allah itu adalah sikap berlapang dada. Sikap berhusnuzon, berbaik sangka. Al-Quran, apabila kamu berjaulah, kamu mendatangi umat, kamu mengajak orang untuk ke jalan Allah, mereka ini menerima kamu, baik terhadap kamu, menerima kamu. Tetapi mereka tidak mau kamu ajak ke masjid, tidak mau datang ke masjid, tidak mau beribadah, atau tidak mau ikut kamu ke masjid. Al-Quran, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'min. Janganlah kamu katakan orang-orang yang berbaik kepada kamu, berkata salam kepada kamu, dan mereka tidak mau ikut kamu, lasta mu'min. Kamu katakan atau kamu anggap orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin. Jadi jangan dipersangkakan yang buruk. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Fataqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Apabila kamu berprasangka buruk, atau apabila kamu menghitung ataupun berprasangka terhadap seseorang itu berdasarkan pikiranmu, berdasarkan hitungan-hitungan duniawi, hitungan-hitungan akal, hitungan-hitungan logika, maka itu sama halnya kita sudah menghitung-hitung secara duniawi, atau kita sudah
berpikir secara duniawi, secara untung rugi, secara keuntungan. Apabila dia mau, berarti saya dapat pahala. Apabila tidak mau, berarti saya tidak dapat apa-apa. Jadi menghitung seperti itu. Jangan menghitung seperti itu. Ini adalah tugas kita yang berhak memberikan, membolak-balik pikiran seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila menghitung-hitung seperti itu, maka kata Allah, sama halnya kamu mencari atau menghitung secara duniawi. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Jangan kamu mencari keuntungan dunia. Orang yang keluar di jalan Allah ini adalah orang yang fokus berada di jalan Allah. Oleh karena itu, jangan mencari keuntungan dunia. Jangan bicara bisnis, keluar. Jangan bicara mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari pangkat. Jangan dikatakan mau dengan niat untuk dikatakan ini itu. Jadi harus full semangat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'minan tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Dan orang yang keluar di jalan Allah ini harus punya keyakinan bahwa segala kebaikan-kebaikan itu ada pada Allah. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang besar, itu hanya ada pada Allah. Dan itu harus yang dicari. Keridhaan Allah. Maghanimunya Allah. Hazanahnya Allah. Jangan mencari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sementara yang ada di dunia ini, hal-hal yang kekal kita cari, hal-hal yang abadi, hal yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari duniawi itu hanya sebatas dunia dan kecil. Oleh karena itu, orang yang keluar di jalan Allah, dia harus meyakini bahwa balasan yang diharapkan, yang selama-lamanya, yang kekal, yang abadi itu hanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus dikejar, itu harus jadi niat utama orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang keluar di jalan Allah ini adalah orang yang harus memperbaiki niatnya, harus mendidik niatnya, harus mengikhlaskan niatnya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kata Al-Quran kita jangan berburuk sangka? Kenapa kita harus berbaik sangka terhadap orang-orang yang kita temui, orang-orang yang ada di sekitar dakwah kita? Kadzalika kuntum min qabl, kata Al-Quran. Orang yang berdakwah ini adalah orang yang diberikan oleh Allah pemahaman, sedangkan sebelumnya mereka juga sama seperti orang yang diajak, orang yang didakwai, orang yang dijaulai. Kamu juga seperti itu sebelumnya. Kadzalika kuntum min qabl. Kamu demikian juga kamu sebelumnya seperti itu. Jadi oleh karena itu jangan kamu berburuk sangka. Atau mentang-mentang kita sudah gabung, sudah menjadi dai, sudah berdakwah, sudah keluar di jalan Allah, kita menganggap orang yang belum keluar itu adalah orang yang belum beriman, atau orang yang belum dapat keyakinan. Jangan. Jadi begitu realistisnya, begitu Allah memberikan pemahaman kepada kita, kita juga harus menyadari
sadari bahwa kita juga seperti itu sebelumnya. Jadi kita tidak perlu terlalu muluk-muluk dalam hal mengajak orang, dalam hal orang harus seperti apa yang kita mau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kadzalika kuntum min qabl famanna kadzalika kuntum min qabl. Kemudian fatabayyanu, kata Al-Quran, fatabayyanu, banyak-banyaklah bertabayun. Jadi begitu pentingnya tabayun dalam sikap orang yang keluar di jalan Allah ini, sampai 2 kali Allah ulang, fatabayyanu, fatabayyanu, banyak-banyak tabayun. Ada menurut Allah Subhanahu wa taala, sikap tabayun inilah adalah sikap orang dai. Jadi dai itu orang yang bagaimana memahami lingkungan, memahami orang lain, untuk bagaimana supaya dakwah ini bisa sampai, supaya dakwah ini bisa jalan, supaya apa yang dimaksud oleh dai itu sampai terlaksana. Jadi orang dakwah ini sama sepertinya orang yang memahami kepemimpinan, memahami organisatoris. Orang organisatoris itu walaupun mungkin kelihatan sederhana, tetapi mereka bisa menguasai. Mungkin dia hanya sekolahnya rendah, tetapi dibanding orang yang tidak paham organisasi, tidak bisa memimpin, tidak bisa manajemen leadership, dia akan tersisih. Walaupun dia bertitel tinggi, gelar berderet, tapi dia tidak paham organisasi, bisa saja dikalahkan oleh orang yang pendidikan lemah, yang paham organisasi, yang paham cara-cara bermasyarakat, yang paham tabayyun. Karena itu hari ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, tabayyun ini diulang 2 kali dalam sikap orang yang keluar di jalan Allah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini penutup dari ayat tentang sikap orang dai. Jadi orang dai itu harus meyakini, menghadirkan dalam dirinya bahwa segala kegiatannya, segala aktivitasnya di dalam keluar di jalan Allah ini, mereka itu diawasi oleh Allah, mereka itu diperhatikan oleh Allah, mereka itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang keluar di jalan Allah harus berhati-hati, menjaga pembicaraannya, menjaga sikapnya, menjaga perilakunya, menjaga seluruhnya, ibadahnya, tata keramanya harus dijaga supaya apa yang diniatkan dapat tercapai. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sikap ataupun bagaimana cara, bagaimana perilaku yang ada, yang harus dimiliki oleh seorang dai, orang yang keluar di jalan Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.